Dah. Shalom, selamat pagi bersama saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo. Untuk pagi hari ini kita tetap belajar kebenaran firman Tuhan sehingga iman kita masih tetap terpelihara dan kita selalu berharap akan kebenaran firman-Nya agar firman itu bisa menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Baiklah, kita buka sebentar. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Dari kitab Yosua perjanjian lama pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang-orang suruhan yang kita suruh. Ayat 18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah menghususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Wow, ini luar biasa. Nah, ini luar biasa sekali firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Yosua, ya, disampaikan kepada orang Israel. Untuk pertama kalinya Tuhan memberikan kota Yeriko bagi bangsa Israel. Setelah mereka lebih kurang 40 tahun mengembara di padang gurun, selalu berkemah, selalu berpindah-pindah tempat, mereka tidak memiliki tanah pusaka, ya. Jadi mereka tidak memiliki negara, mereka tidak memiliki wilayah. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka kota pertama kali yang diberikan Tuhan itu adalah kota Yeriko. Kenapa saya katakan kota yang pertama kali diberikan Tuhan? Sebab bangsa Israel ternyata mereka tidak berperang, ya. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, kelilingi tembok atau benteng kota Yeriko ini selama 7 hari. Kamu tidak usah berbuat apa-apa, cuma membawa tabut perjanjian Allah, para imam di depan, juga para peniup sangkakala, baru di belakangnya diikuti oleh bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko ini dengan diam. Artinya apa? Artinya Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang bekerja. Sampai pada akhirnya hari ke-7, benar-benar Tuhan bekerja, benar-benar Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, yakni tembok kota Yeriko ini tadi diruntuhkan, ambles masuk ke dalam tanah. Sehingga tidak ada batasan lagi antara orang Israel dengan orang-orang di Yeriko yang sudah ketakutan, ya. Sehingga tentara Israel itu bebas masuk menyerbu sampai orang-orang di Yeriko itu lari semua, ya, saking takutnya karena saking banyaknya tentara orang-orang Israel yang menyerbu masuk kota Yeriko. Tetapi bangsa ini sudah dipesankan oleh Tuhan. Kota ini aku berikan dengan engkau karena kota ini bisa menjadi milikmu oleh karena iman, bukan karena engkau berperang. Tuhan yang di surga berfirman memberikan kota Yeriko. Dan umatnya, orang Israel percaya akan janji Tuhan. Rasa percaya itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan menjadi suatu kebenaran. Mereka sekalipun disuruh mengelilingi 7 hari, satu kali, sampai hari yang ke-7 kali. Mereka percaya, walaupun dipikir secara pikiran, secara otak, secara IQ, mana mungkin dengan hanya mengelilingi kota itu bisa dikuasai. Tapi inilah firman Tuhan, tapi inilah kuasa Tuhan, tapi inilah pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak mungkin kita pikirkan, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa kita duga untuk terjadi, di mata Tuhan semua itu bisa terjadi. Nah, contohnya kota Yeriko ini. Tapi sebelum umatnya ini tadi memiliki rasa percaya, memiliki iman, Tuhan berfirman dulu. Ketika iman dan firman ini bekerja sama, surga dan bumi bekerja sama, perkara dahsyat itu terjadi.
benar tembok-tembok itu amblas semua masuk ke dalam tanah. Dan mereka nyerbu masuk kota Yeriko, sehingga kota Yeriko itu bisa dikuasai sepenuhnya oleh bangsa Israel. Itulah kota pertama yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata, jangan kamu ambil atau kamu apa-apakan semua yang ada di dalam kota. Semua itu harus dimusnahkan. Halo, sekali lagi, semua ini harus dikhususkan, dipersembahkan oleh Tuhan, dibakar, dimusnahkan. Itu firman Tuhan yang sudah memberikan kota secara cuma-cuma kepada orang Israel, facility, ya. Dan Tuhan minta persembahan khusus. Seluruh barang-barang yang ada di dalam kota Yeriko dibakar habis, dimusnahkan. Itu untuk Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan juga berfirman, jangan sekali-kali kamu mengambilnya. Karena pada saat engkau mengambilnya, engkau sudah melanggar firman Tuhan, engkau sudah berbuat durhaka kepada Tuhan, maka Tuhan di sana katakan akan dilenyapkan. Tuhan mengatakan siapa yang melakukan akan dimusnahkan. Diperingati sama Tuhan. Kota ini khusus untuk Tuhan. Kota ini khusus dipersembahkan untuk Tuhan. Tidak boleh diambil oleh manusia. Sekalipun kau bangsa Israel, sekalipun kau anak buah Yosua, sekalipun Yosua sendiri. Ya. Yang keempat, orang Israel berjanji kepada Rahab bahwa taruh tanda kirmisi ini, benang kirmisi ini di dalam jendela rumahmu, maka rumahmu tidak akan diganggu. Karena aku yang menjaminnya. Asal kamu jangan keluar rumah. Kalau kamu ada di dalam rumah, engkau selamat. Nah, ternyata bangsa Israel menepati janjinya. Orang-orang Israel ini orang yang bisa berpegang teguh kepada janjinya. Tetapi orang Israel di sini, mereka itu lupa ketika mereka itu melihat harta, melihat ternak, melihat barang-barang yang selama ini belum pernah mereka lihat. Ya, kemungkinan perhiasan orang-orang di Yeriko yang luar biasa, ternaknya yang gemuk-gemuk dan bersih-bersih dan lain sebagainya, mulai keinginan hatinya itu pun terjadi, ingin memiliki. Dan di sini dikatakan di pasal yang ke-7, kita baca sebentar. Pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Saya ulangi. Tetapi orang-orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Tidak seluruhnya orang Israel itu melakukan. Hanya puak tertentu dari suku Yehuda atau bagian ya dari suku Yehuda, yakni Akan bin Karni bin Sabdi dan bin Serah ya. Jadi anak dari satu garis keturunan puak dari suku Yehuda. Mereka ini tadi sudah jatuh hati kepada barang-barang yang ada di sana. Sayang barang ini kalau dibakar. Sayang barang ini kalau dipersembahkan kepada Tuhan. Sayang kalau ini semua dimusnahkan. Kan kita bisa memanfaatkannya. Kan kita bisa memutarnya. Kan kita bisa mengusahakannya. Agar bisa menjadi banyak dan nanti kita persembahkan kepada Tuhan. Seringkali mereka itu berpikir dengan cara demikian. Sampai kepada generasi kita. Kita pun selalu berpikir demikian. Sayang kalau perpuluhan yang segini besarnya harus diberikan kepada Tuhan. Sayang kalau korban buah sulung yang segini gedenya diberikan semua kepada Tuhan. Kita atur aja. Kita bagi menjadi 3. Kita bagi menjadi 2. Kita tunda sebulan 2 bulan. Dan kita akan memutarnya. Kita akan mengusahakannya. Kita belikan barang-barang agar nanti bisa menghasilkan. Dan kita belikan saham dan lain sebagainya. Itu pola berpikir kita saat itu. Dengan kata lain, kita sayang akan barangnya. Mencari alasan kita putar. Mencari alasan kita perdagangkan. Sama seperti apa yang dipikirkan oleh Akan ini tadi. Sayang barang itu begitu bagus. Terbuat dari emas berukir.
bertatakan berlian, batu permata, nilam dan lain sebagainya. Sayang kalau dibakar hangus, gak ada harganya lagi. Peraknya, juga domba-dombanya, juga barang ternaknya. Waduh sayang. Ini kan bisa kita putar dulu, kita sembunyikan dulu di dalam kemah. Dan nanti kalau ternak-ternaknya ini nanti sudah melahirkan, menghasilkan ternak lain, akhirnya kita persembahkan juga untuk Tuhan. Kita bakar, nggak masalah. Begitu pula dengan barang-barang perhiasan ini tadi, emas, perak, dan lain sebagainya. Kita bisa mengusahakan untuk berdagang dan nanti keuntungannya kita berikan kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberikan kota Yeriko, kota yang pertama kepada bangsa Israel. Tuhan sudah memberikan dengan ketentuan. Seluruh barang-barang yang ada di sana musnahkan. Karena itu barang-barang dari bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka dengan ukir-ukiran, dengan gambar, simbol-simbol dari dewa-dewa mereka, dari Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan kita tidak perlu dengan simbol-simbol atau dengan gambar ukir-ukiran, hiasan, dan lain sebagainya yang seperti itu. Enggak, Tuhan tidak pernah mengatakan kepada umatnya, kepada gerejanya, bahwa buatlah simbol, buatlah segala sesuatu yang menyerupai muka Tuhan. Enggak ada. Tetapi karena orang kafir, mereka belum pernah melihat Tuhannya, mereka tuh menginginkan suatu gambar atau wujud yang nyata dari Tuhan mereka dengan imajinasi mereka. Bahkan mereka pun membuat Tuhan mereka itu, badannya itu manusia, kepalanya ini ada yang kepala serigala, ada yang kepalanya ular, dan lain sebagainya. Ada yang berkepala singa, dan lain-lain sebagainya ya. Itu gambaran atau imajinasi mereka menggambarkan Tuhan mereka. Dan itu dituangkan di dalam perhiasan-perhiasan barang-barang yang ada di dalam kehidupan mereka. Nah itulah sebabnya Tuhan gak mau sampai bangsanya tercemar oleh karena mereka jatuh hati kepada barang ukiran-ukiran yang indah, batu-batu permata yang indah, tapi menggambarkan kebesaran dan kemuliaan dewa-dewa mereka. Ini maksud Tuhan. Biar hati umat Israel itu tidak bercabang. Hati bangsa Israel tetap terpusat kepada Allahnya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Itu yang Tuhan mau. Musnahkan. Tetapi satu puak ini sendiri mereka tidak melakukan. Karena apa? Hati mereka sudah terpaut di sana. Begitu pula kita yang tidak pernah bisa memberikan perpuluhan, tidak pernah bisa memberikan buah sulung. Hati kita sudah terpaut di sana. Dan kita dengan imajinasi kita berharap dengan persembahan yang kita tunda, kita kembangkan dalam dunia perdagangan, kita berharap agar bisa berkembang. Toh nantinya akan diberikan kepada Tuhan. Pola pikir akan sama dengan pola pikir gereja Tuhan atau umat Tuhan yang tidak pernah melakukan perpuluhan atau yang tidak pernah melakukan persembahan buah sulung. Padahal Tuhan itu sudah menggariskan. Tuhan itu sudah berfirman, aku berikan kota ini cuma-cuma. Tapi musnahkan dulu semua barang-barang yang ada di dalamnya. Aku berikan pekerjaan ini yang sempurna kepada engkau yang bisa menghasilkan. Pertama kali engkau mendapat pekerjaan ini bukan karena kemampuanmu, tapi karena aku yang buka jalan. Aku yang memberikan berkat. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dan Tuhan berkata, berikan, sisihkan sebagai persembahan buah sulung. Maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi. Dan hasil ladang-ladangmu pun akan melimpah ruah sampai anggur, bejana pemerasan anggur itu akan melimpah ruah. Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Dan ini dilakukan oleh Tuhan. Tuhan itu ingin melihat apa sih sebenarnya yang ada di dalam hati bangsanya. Sebagian besar bangsa Israel yang tadi menuruti. Tapi ada sebagian kecil mereka itu jatuh hati terhadap barang-barangnya tadi. Sehingga disembunyikan di dalam kemahnya. Saudara tahu Tuhan sudah berfirman dan Tuhan akan menepati. Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Karena bangsa Israel telah melanggar titah Allah. Sehingga ketika mereka berperang merebut kota Ai, tujuan Tuhan memberikan pertama kali kota Yeriko, dia berkata kepada Yosua, bangsa ini adalah bangsa yang besar. Ada 12 suku di dalamnya. Dan aku akan memberikan kepada mereka masing-masing tanah milik pusakanya.
agar bisa diwariskan ke anak cucu menantu bahkan sampai cicitnya turun temurun, ya. Mereka itu memiliki tanah warisan, tanah leluhur, yakni tanah yang nggak bisa dijual, agar nama mereka itu masih tercatat ada nama suku ini tadi, ya, diberikan tanah pusaka. Itu adalah rencana Tuhan, itu adalah keinginan Tuhan. Mungkin satu suku yang tidak memiliki tanah pusaka, suku Lewi, ya, itu yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, ini perkecualian. Tapi sebelah suku yang lain Tuhan berikan tanah untuk menjadi milik pusakanya. Nah, rencana Tuhan itu baik, agar mereka itu memiliki kota sendiri, memiliki negeri sendiri, memiliki tanah sendiri untuk diusahakan untuk bisa memberikan kehidupan kepada anak cucu mantu mereka. Di zaman modern ini Tuhan sudah memberikan pekerjaan dan Tuhan memberikan berkat. Tapi sekali-kali kita harus ingat bahwa berkat ini tidak datang begitu aja. Berkat ini pun bisa berkembang, bisa menjadi menghasilkan ini oleh karena campur tangan Tuhan. Sekali lagi saya katakan oleh karena campur tangan Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji berikan, bawalah korban persembahan perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan, ya. Persembahkanlah buah sulungmu untuk Tuhan, sehingga kebun anggurmu, bejana pemerahanmu, lubung-lubungmu selalu diisi sampai melimpah. Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan sudah menggariskan dan Tuhan sudah memberikan ketetapan. Jangan hatimu mengingini barang-barang ini semua yang dikhususkan untuk menjadi milik Tuhan. Nanti Tuhan menjadi murka, menjadi marah sehingga dimusnahkan seluruhnya. Wow. Ini Tuhan berikan suatu penghubungan seluruhnya kepada bangsa Israel, ya. Ketika mereka ingin merebut kota Ai, apa sih Ai itu? Ai itu adalah kota yang kecil, sepele sekali. Tapi justru yang kecil itu menjadi batu sandungan gitu loh. Tidak masuk dalam hitungan. Nah, mungkin dengan orang Israel yang maju bersama-sama, kota Ai ini pun sudah gentar gitu loh. Dari jauh aja sudah lihat tentara Israel yang sudah menutupi bumi seperti belalang banyaknya. Mereka itu sudah gentar, sudah ciut nyalinya. Jadi belum bertempur mereka itu sudah lari. Tapi apa yang terjadi di sini? Justru dengan kota kecil, dengan penduduk yang kecil ini, laskar Israel yang terkenal banyak, hal itu juga dipukul mundur. Berapa banyak mereka yang jadi korban di padang gurun, di medan pertempuran. Sehingga bangsa ini pulang dengan malu, dengan nangis ngomong sama Yosua. Aku malu, kita begitu banyak, kita begitu kuat, dan kita itu begitu bersemangat. Kenapa kita mudah dipatahkan? Kenapa mudah kita dikalahkan? Halo, selamat pagi. Seringkali banyak dari rekan-rekan kita, orang-orang bisnis yang sudah jadi, mereka berkata bahwa harta mereka, kekayaan mereka ini sampai dimakan, sampai 7 generasi, sampai turunan ke-7 nggak mungkin habis, saking banyaknya, saking kayanya. Tetapi apa dikata, belum ke generasi yang ketiga atau masih di generasi yang kedua, sudah habis-habisan. Sehingga mereka itu nggak nyangka. Sungguh aku nggak nyangka, karena apa, orang kaya hanya dalam hitungan, dalam beberapa saat aja langsung runtuh kerajaan bisnisnya. Sekali lagi saya katakan, itu kota kecil. Itu hal yang sepele. Tapi justru karena sepele, karena kita itu melanggar firman Tuhan, karena kita tidak menyertakan Tuhan, yang sepele itu menjadi batu sandungan yang besar. Yang sepele itu akan menjadi perintang dari segala bisnis yang kita usahakan. Tanpa kita duga, ambruk bisnis itu tadi. Dan baru kita tuh, baru sekarang tersadar, kok bisa ya, padahal ini cuma begini aja, cuma kecil segini, cuma segini, tapi efeknya begitu besar. Dan ini terjadi. Mereka pulang nangis, bilang sama Yosua, dan Yosua langsung mencari Tuhan. Disitulah Tuhan baru menyingkapkan, Tuhan baru membuka. Aku sudah memberkati kamu. Aku berikan kota ini dengan cuma-cuma. Kamu cuma bermodal iman loh, cuma percaya saja dengan janji Tuhan. Aku berikan kok. Masa dengan harta yang kecil segitu aja, yang aku sudah wanti-wanti jangan diambil, kamu masih mengambilnya? Wow. Tuhan sudah memberkati bisnis kita, memperbesar usaha kita.
Kita pun memberi per bulan tiap bulan itu tidak akan meruntuhkan kerajaan bisnis kita. Kita memberikan korban persembahan buah sulung setiap kali kita mendapatkan job yang baru. Itu tidak membuat job yang baru itu menjadi tiarap kembali atau tidak berkembang. Enggak, malah semakin menjadi-jadi. Tapi kitanya yang seringkali nunda. Kitanya yang seringkali mengambilnya dengan pikiran kita sendiri, dengan imajinasi kita sendiri. Nanti toh akhirnya diberikan kepada Tuhan. Tuhan kita tidak bisa diartikan seperti itu. Tuhan itu menguji setiap hati. Pikiranmu berkata, berimajinasi atau berinovasi. Tapi hatimu memiliki. Hati ini yang dinilai oleh Tuhan. Pada saat hatimu memiliki, murka Tuhan itu turun. Karena engkau sudah melanggar seperti apa yang Tuhan firmankan. Nah, itulah sebabnya Yosua mengumpulkan seluruh bangsa itu. Tanya satu persatu sama Yosua, apa yang kamu lakukan? Apakah engkau sudah berbuat dosa melakukan hal yang nista di hadapan Tuhan? Dari satu persatu ditanya sampai akhirnya tahu. Ternyata ada satu buah, yakni Akan, ya, bin Sabni, bin Serah, ya, dari keturunan Yehuda ini tadi. Ternyata di kemahnya mereka itu menyembunyikan barang-barang ini tadi. Tapi efeknya yang kena seluruh bangsa Israel. Wow, haleluya. Jangan sampai hanya kita yang melakukan, kita tidak melakukan perpuluhan, kita tidak memberikan korban persembahan buah sulung kepada Tuhan. Efeknya malah bisnis keluarga yang kena. Itulah sebabnya firman Tuhan itu masih tetap relevan sampai hari ini. Kita kembali kepada Yosua, karena ada yang melaporkan, coba kamu semua berangkat ke kemahnya si Akan ini tadi. Berangkatlah orang-orang Israel. Bawa seluruh barang-barang semua yang ada di dalam kemah itu kemari. Ternyata benar, barang-barang itu dibawa semua di hadapan Yosua. Dan di sana itu dikatakan juga ada barang-barang emas, barang-barang perak, juga ternak sapi, kambing, dombanya. Wow. Di situ Yosua berkata bahwa engkau sudah melanggar firman Tuhan. Kekudusan Tuhan tidak bisa dicemari dengan sedikit engkau mengasihi harta bendamu. Dengan sedikit engkau mengasihi mamon. Dengan sedikit engkau mengasihi seluruh apa yang kamu miliki. Walaupun dengan dalih apapun. Dengan dalih untuk kehidupan keluargamu masa yang akan datang. Dengan dalih kamu membutuhkan. Dengan dalih kamu masih memerlukan dan sebagainya. No. Tuhan gak mau yang seperti itu. Tuhan berkata, kalau hatimu condong kepada Tuhan, sepenuhnya ikut Tuhan. Kalau hatimu condong kepada mamon, ikutlah mamon, jangan ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu adalah pilihan. Kalau saudara dan saya sudah memilih ikut Tuhan, 100% kita untuk Tuhan. Kalau saudara masih separuh-separuh hatimu, setengah-setengah untuk Tuhan, setengah untuk mamon, Tuhan tidak akan beracara dalam kehidupanmu. Dan engkau pun tidak diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan mata Tuhan. Tidak diperhitungkan. Itulah sebabnya, supaya bangsa ini tidak kena tulah, kata Yosua, yang berbuat dosa hanya satu puak, tapi yang lainnya ini ikut kena tulahnya. Itulah sebabnya harus diakhiri. Dibawa mereka semua ke lembah Akor, ya. Karni bersama seisi kemahnya, baik yang tua maupun yang anak-anak, sam harta bendanya di sana. Sampai di lembah Akor mereka dilontari dengan batu oleh orang-orang Israel. Sampai di sana dibakar, dimusnahkan seluruhnya harta itu. Baru tulah itu berhenti. Kenapa Tuhan itu begitu kejam? Sampai dibunuh, sampai dimusnahkan. Dari awal Tuhan itu sudah memperingatkan di ayat yang ke-18. Yuk kita baca sekali lagi. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Tuhan sudah kasih peringatannya. Jangan diambil, jangan dimiliki. Kamu nanti akan menjadi celaka. Karena kamu telah melanggar titah Tuhan, melanggar firman Tuhan. Wow, haleluya. Dan saudara tahu,
Jika engkau sudah bisa dipercaya dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Kita buka sebentar. Kita kasih tanda ya, nanti kita balik lagi ke sini. Kita buka di Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, luar biasa. Ini adalah berbicara seorang tuan yang memberikan 5 talenta kepada pelayannya atau kepada hambanya. Dan tuan itu dikatakan bahwa dia itu akan pergi dalam jangka waktu tertentu yang cukup lama dalam satu daerah yang lain. Dan masing-masing pelayan ini disuruh mengembangkan talenta itu tadi. Ternyata pelayan tadi yang dipercaya dengan 5 talenta, dia itu berusaha, dia itu bekerja, dikembangkan, hingga mencapai 5 talenta lagi lebihnya. Sehingga ketika tuannya datang, dia pergi menghadap, bukan diberikan hasilnya saja, tetapi dia memberikan pokoknya plus hasilnya. Wow, luar biasa. Dia masih belum pakai 1 talenta pun. Seluruhnya yang berkembang diberikan kepada tuannya. Tuhan, engkau sudah mempersembahkan 5 talenta ini kepadaku. Dan aku sudah menghasilkannya, ini adalah hasilnya. Apa jawab tuannya? Engkau adalah hambaku yang baik. Engkau bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil, 5 talenta. Engkau bisa dipercaya. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kalau 5 bisa, engkau akan diberikan jauh lebih besar dari 5. Bisa 10, bisa 20, bisa 100, bisa 500, lebih besar dari itu diberikan kepadamu. Masuklah engkau dalam kebahagiaanku. Artinya kamu masuk menjadi bagian dalam rumah tanggaku, orang yang jujur, yang berkata A jika A, B jika B. Katakan ya jika iya, tidak jika tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Tidak separuh-separuh seperti Akan. Fisiknya sebagian ikut bangsa Israel, karena aku adalah bagian dari suku Yehuda. Tapi hatinya jatuh kepada barang-barang yang mewah, barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Disembunyikan di dalam kemahnya. Dipakai imajinasinya, dipakai inovasinya. Untuk bagaimana cara ini nanti dikembangkan. Kalau sudah dikembangkan, ya sudah hasilnya aja dibagi 2. Toh aku yang berusaha, toh aku yang bekerja. Masa mau diambil Tuhan seluruhnya? Masa mau tak kembalikan 5 talenta plus 5 hasilnya? Enggak. Itu hati yang ada di dalam Akan. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan gak suka antara kekudusan. Lalu Tuhan tidak suka antara kekudusan dengan pencemaran gelar berhala dijadikan satu atau 50-50. No, Tuhan gak suka. Antara gelap dan terang tidak mungkin bisa bersatu. Kalau ikut Tuhan sepenuhnya ikut Tuhan, ikut Mamon sepenuhnya ikut Mamon. Tuhan gak mau dicampurkan. Walaupun dengan pencampuran kita berinovasi, kita berkhayal, dan kita berharap begini begitu. No, Tuhan kita itu kita kenali bukan dengan cara reka rasa intelektual kita, tapi kita mengenali Dia dengan roh kita, dengan hati kita sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan. Haleluya, glory. Begitu pula dengan bangsa Israel di tangan Yosua ini tadi. Dan Yosua berkata apa? Dan mulai saat ini, ketika kekudusan Tuhan itu sudah dikembalikan, dan umatnya, gerejanya sudah bertobat sepenuhnya berharap kepada Tuhan, kembalikan imanmu yang seperti semula. Pada waktu engkau merebut Yeriko, engkau percaya walaupun melakukan pekerjaan yang tidak masuk akal, tapi Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kota Yeriko. Dan saat ini, yuk, jangan kecilkan hatimu, tapi kuatkan hatimu. Kita rebut kota AI. Dan hari itu juga AI direbutnya. Bukan hanya AI, kota-kota yang lainnya pun tidak ada kota yang bisa menghalangi umat atau orang Israel ini tadi untuk menguasai. Sehingga cukup daerah-daerah ini dibagi menjadi 12 suku menjadi milik pusaka mereka.
Nah, itulah sebabnya saudara dan saya yang pada pagi hari ini kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, bisnis kita pun tidak akan runtuh kalau kita itu tetap setia, jujur memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Bisnis kita pun akan ditambah-tambahkan dengan bisnis-bisnis yang baru, dibuka dengan talenta-talenta yang baru. Kalau kita itu tetap memberikan korban persembahan buah sulung kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan mengembangkan talenta-talenta yang baru. Yakni engkau bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Yaitu hanya bisa direbut oleh iman. Bisnis kita bisa kita kuasai, bisa kita rebut, bisa kita kembangkan oleh karena iman. Dan talenta akan berkembang oleh karena Tuhan yang menarik kita. Engkau bisa dipercaya dengan perkara yang kecil, aku berikan perkara yang besar. Aku kembangkan talentamu sampai sedemikian rupa. Aku kembangkan dari daerah Yeriko dengan AI yang bikin kesulitan, akan aku kembangkan untuk saat ini dikuasai oleh suku-suku Israel. Seluruh tanah perjanjian akan digenapi untuk menjadi milik usaha kamu. Itu janji kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tidak main-main dengan janjinya. Apa yang sudah Tuhan berikan, akan Tuhan laksanakan. Begitu pula kita. Kalau kita bisa menggenapi janji kita terhadap Rahab, oke. Kalau engkau tetap memberikan tanda dengan kirmisi ini tadi di dalam rumahmu dan engkau tidak keluar rumah, aku jamin keselamatanmu. Aku jamin orang Israel tidak akan menyentuh engkau. Kenapa kita sekarang itu tidak bisa berjanji kepada Tuhan? Tuhan, aku akan melakukan bisnisku secara jujur. Aku akan melakukan pengelolaan keuanganku secara jujur seperti kebenaran firman Tuhan. Kalau Rahab aja masih bisa diselamatkan oleh karena saya berpegang teguh pada janjiku, apalagi Tuhan ketika kita memberikan korban persembahan perpuluhan dan korban persembahan buah sulung. Tuhan tetap lebih teguh memegang janjinya. Pujilah aku, kata firman Tuhan, masakan aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap pintu di langit dan mencurahkan berkat-berkat bagimu sampai berkelimpahan. Kalau engkau membawa korban persepuluhanmu, kalau engkau membawa korban persembahan buah sulungmu, maka seluruh hasil di ladangmu akan menghasilkan buah. Seluruh kebun anggurmu akan dipenuhi sampai bejana pemeras anggurmu akan melimpah ruah. Dan lumbung-lumbungmu pun dipenuhi oleh Tuhan. Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan tetap teguh pegang janjinya, teguh pegang firman-Nya. Lebih teguh daripada kita janji untuk menyelamatkan keluarga Rahab. Halo, selamat pagi gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Janji kita pun bisa luput. Dan janji kita bisa melenceng. Tapi janji Tuhan tidak pernah luput. Janji Tuhan tidak pernah melenceng. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan selalu mengenapi janjinya. Tuhan selalu mengenapi firman-Nya. Kalau saat ini bisnis dan keuanganmu mengalami masalah, cek. Apa betul aku sudah melalaikan firman Tuhan? Apa betul aku sudah mengabaikan perintahnya? Kalau memang ada dalam kita melakukan persembahan-persembahan tadi yang melenceng, cepat luruskan, cepat bertobat agar tidak dimusnahkan keseluruhannya. Dan ketika kita bisa bertobat, maka Tuhan akan berfirman, kuatkan hatimu. Aku berikan AI untuk engkau, perangi AI. Begitu pula dengan daerah-daerah yang lain. Sampai tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu matunya, sepenuhnya menjadi bagianmu, sepenuhnya menjadi milikmu. Dan itu digenapi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Enggak usah kecil hati dengan bisnismu yang terpuruk. Cek kembali apa yang kurang, apa yang sudah menyakiti hati Tuhan. Cepat bereskan, cepat lakukan, bertobatlah agar berkat Tuhan itu surut dari hadapan kita dan berkatnya meluncur memenuhi kita. Amin. Haleluya. Tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami mau untuk kami pun diberkati seperti umat Israel pada waktu dipimpin oleh Yosua.
Sehingga tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan matunya itu akan menjadi milik pusaka kami. Begitu pula dengan bisnis kami saat ini, dengan talenta-talenta kami percaya Tuhan akan mengembangkan untuk bertambah-tambah berlipat kali ganda. Nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu. Shalom.